Buya Romzi Ahmad. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kita muliakan sahibul fadilah Abi wa murabbi ruhi Syekh Al-Hajj Bishri Imam. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dan senantiasa memberikan manfaat dari ilmu-ilmu beliau kepada kita semuanya. Seperti biasa, setiap tahun saya biasanya memberikan laporan progres pembangunan pondok pesantren di luar Jawa. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu saya bersama Abuya, Ibu, dan beberapa pengurus kami ke kabupaten, namanya Kabupaten Kapuas Hulu. Kapuas Hulu ini dari sini harus terbang ke Pontianak. Dari Pontianak harus naik bus, naik mobil 12 jam. Setelah naik mobil 12 jam nyebrang pakai kapal pelotok. Bisa nyebrangnya 2 jam. Kalau lagi hujan besar kita harus lewat jalur yang 2 jam naik kapal pelotok. Ada yang setengah jam, ada yang nyebrangnya cukup 15 menit. Alhamdulillah kemarin cuaca agak membaik, jadi kita bisa pakai yang jalurnya 15 menit. Beberapa bulan yang lalu mungkin Bapak Ibu semuanya pernah melihat di akun Instagram dan Facebooknya Ma'had As-Sighar, Abuya dengan luar biasa membawa memolo masjid, kubah masjid yang dipesan di Tegal kita bawa di Kalimantan sana. Setelah itu pembangunan masjid sudah dimulai, tapi belum ada uangnya karena belum ada santri, belum ada wali murid yang patungan. Waktu itu alhamdulillah kita melakukan ada istilah namanya patungan online tuh, patungan di apa namanya? Di internet kita patungan dan alhamdulillah ada 25.000 masyarakat Indonesia yang patungan untuk pembangunan masjid dan asrama di luar Jawa. Tepuk tangan dulu. Saya mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya kepada 25.000. Saya yakin dari 25.000 itu 2 juga nggak ada kayaknya ibu-ibu bapak-bapak yang ikut patungan. Ada nggak? Coba yang angkat tangan ikutan patungan itu dari 25.000 orang. Oh, nggak ada yang angkat tangan. Tidak ada 25.000 orang bapak ibu patungan, terkumpul dana 360 juta. Akhirnya pembangunan masjid dan asrama di Ma'had As-Sighar cabang Kapuas Hulu Kalimantan Barat sudah terlaksana. Asrama sudah jadi 3 lokal, masih sedang proses. Ini bangunan di belakang sini yang patungannya Bapak Ibu semuanya nggak jadi-jadi sampai hari ini. Pokoknya nggak akan kita bangun sebelum patungan Bapak Ibu semuanya itu berhasil. Ini dijanjikan sama wali murid kayaknya 7 tahun yang lalu ya, 2015 ya Bu ya kalau nggak salah Bu ya. Jadi 2015 ada wali murid berkumpul semuanya nih kayak Bapak Ibu semuanya bilang menjanjikan kita akan bangun gedung di sebelah sini semuanya pakai dana infaknya wali murid. Tapi alhamdulillah sampai hari ini belum ada. Berarti masih ada kesempatan buat Bapak Ibu semuanya. Ayo patungan, kita patungan bareng-bareng. Jangan kalah sama 25.000 orang yang patungan untuk pembangunan pesantren. Mereka bukan wali murid, tidak menitipkan santrinya ke kita, seikhlas sepenuhnya kebaikan itu untuk diri mereka sendiri dan untuk kebaikan Islam secara umum. Ada yang patungannya 3.000, ada yang 10.000, paling besar ada 10 juta Bapak Ibu semua. Ada 1 orang yang 10 juta, ada 3 orang kalau nggak salah yang 5 juta, itu patungan semuanya untuk bangun. Terkumpul 360 juta. Alhamdulillah belum ada wali santri. Tadi saya tanya wali santri ada yang pernah ikut patungan itu, ternyata nggak ada yang angkat tangan. Jadi tanggung jawab pembangunan gedung yang di sebelah ini masih tanggung jawab Bapak Ibu semuanya ya. Nggak tahu selesainya kapan. Selanjutnya pondok pesantren yang di Melawi juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Melawi itu jaraknya sekitar 7 jam dari Kapuas Hulu. Jadi kita Abuya biasanya dari Pontianak ke Melawi dulu, dari Melawi ke Kapuas Hulu itu jaraknya 7 jam. Jadi 10 jam ke atas, 7 jam ke bawah. Di Melawi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, pembangunan masjid juga sudah hampir selesai. Tinggal dicat aja masjidnya tapi sudah selesai, asrama juga sudah cukup. Santri alhamdulillah betah di sana. Kebanyakan santri adalah Dayak Bu. Jadi kalau nggak dari suku Dayak, suku Melayu atau warga orang-orang Jawa yang transmigran ke sana. Alhamdulillah Melawi juga berjalan dengan sangat baik. Kemudian di Lampung juga berjalan dengan sangat baik juga. Alhamdulillah berkah kerjasama kolaborasi kita semuanya, berkah keikhlasan Bapak Ibu semuanya membiarkan, membolehkan
atau mengikhlaskan jauh dari anak-anaknya yang kita jadikan ustadz di pondok-pondok di sana, pondok-pondok di luar Jawa berjalan dengan lancar. Semoga Bapak Ibu semuanya yang hadir, ini kan wali muridnya, pasti kebanyakan wali murid yang khataman di sini juga suatu hari mengikhlaskan anak-anaknya untuk ayo berjuang, bantu Abuya di luar Jawa ya Bu ya. Mau ya Bu ya? Bapak-bapak ikhlas nggak kira-kira? Setahun, 2 tahun, ya kalau betah 3 tahun, nanti kayak Abi Jainuri dapat istri di sana, akhirnya jadi tinggal di sana, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Ada yang di Kalimantan menikah juga di sana, punya rumah, punya pekerjaan dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan anak Bapak Ibu juga semuanya, seperti tadi doanya Ustadz Ali Hudaibi, mudah-mudahan senantiasa mendukung perjuangan Abuya dalam pendirian pondok pesantren di luar Jawa. Terakhir, Bapak Ibu semuanya, Abuya sekarang juga sedang berkonsentrasi. Kalau dari Pontianak itu jarak 10 jam, itu ke daerah Melawi, kemudian tambah 7 jam ke Kapuas Hulu. Abuya juga sekarang sudah mulai menuju wilayah-wilayah yang banyak mu'alafnya. Itu di daerah Landak, Kabupaten Landak, sama di beberapa kabupaten di wilayah situ. Di Mempawah, di Landak itu banyak sekali mu'alaf-mu'alaf di sana. Abuya sekarang sudah mulai proses di sana dan kita rencana akan melakukan pembangunan pesantren di sana juga. Kata Abuya kalau di Jawa itu tahsilul hasil, menggarami air laut. Anak ibu kalau nggak mondok di Sigor, mondoknya di mana? Di tempat lain kan? Bisa di samping, di pondok gedongan yang lain masih banyak pesantren, bisa di Buntet, bisa di Kempek. Tapi di sana kalau kita nggak mendirikan pesantren, tidak ada orang yang mondok pesantren. Kami ingat waktu itu di Melawi kita adalah pesantren satu-satunya di sana. Tidak ada pesantren lagi. Jadi kalau nggak ada kita, ya nggak ada yang mondok. Nah sekarang Abuya mulai berkonsentrasi untuk mengawal, menemani mu'alaf-mu'alaf itu belajar agama. Alhamdulillah kemarin pulangnya kami dari Kalimantan itu juga membawa salah satu mu'alaf yang luar biasa lah, menyentuh hati banget. Ini ada Dek Santi di sini. Santi mau maju ke depan biar diperkenalkan. Ayo maju ke depan aja. Ini ada salah satu contoh Bapak Ibu semuanya buat tahu. Kalau anak Bapak Ibu dikirim ke Kalimantan untuk berdakwah itu kira-kira sebenarnya siapa sih yang didakwahi? Nanti boleh pegang. Oke, di samping saya ini saya juga baru kenal, baru ketemu kemarin, baru ketemu 1 kali, habis itu pisah lagi karena saya di Jakarta, Santi di sini. Namanya siapa Santi? Santi. Santi siapa? Santi aja, namanya Santi aja, Santi doang. Santi ini umur berapa? 15 tahun. 19? 15 tahun masuk Islam pada saat umur berapa tahun? Sudah berapa tahun masuk Islam? 4 tahun. Sudah 4 tahun ya, berarti umur 11 waktu itu ya. Bapak Ibu Santi muslim atau enggak? Masih Dayak. Masih Dayak ya? Berarti bapak ibunya Santi itu belum masuk Islam? Belum. Kakak adiknya Santi? Belum. Cuman Santi doang aja yang masih Islam. Di keluarga? Kenapa kok bisa umur 11 tahun memutuskan masuk Islam itu gara-gara apa ceritanya? Gara-gara saya kemarin tuh, gara-gara pas dengar suara azan tuh langsung nyentuh hati gitu. Itu? Jadi kayaknya masih Islam, jadi gara-gara dengar suara azan tuh. Oh, jadi gara-gara dengar suara azan. Masya Allah ya Bapak Ibu semuanya ya. Kita dengar suara azan lanjut tidur Bu ya, kaget sebentar habis itu lanjut tidur. Jadi ada Santi umur 11 tahun dengar suara azan masuk Islam. Bapak ibunya belum muslim, masih Dayak ya. Jadi kalau Dayak itu agamanya kadang-kadang ini animisme atau dinamisme ya. Jadi kadang belum percaya agama. Punya agama nggak Bapak Ibu atau Dayak itu? Punya agama Katolik. Oh Katolik ya, jadi Dayak Katolik. Sementara Santi sendirian memutuskan masuk Islam di umur 11 tahun. Di umur 11 tahun karena mendengar suara adzan, tapi diizinkan oleh orang tuanya. Iya. Kenapa bisa diizinkan? Gak tahu kenapa, tapi gak pernah dimarahin sama bapak ibu. Nggak pernah, malah senang masuk Islam. Jadi pas masuk Islam langsung diikhlaskan gitu ya, boleh gitu ya. Ini bapak ibu semuanya ini jadi contoh bukti konkret. Kalau kita kan taunya ya kullu mauludin yuladu ala fatrah ya. Kita kan semuanya dari fitrah dulu, dari suci dulu. Kemudian ada bapaknya yang mengislamkan atau ibunya yang mengislamkan.
Saya yakin, hakul yakin saya diislamkan oleh Abuya dan Ibu. Bapak Ibu juga semua sama ya? Diislamkan oleh orang tua ya? Ada orang umur 11 tahun karena mendengar suara azan kemudian masuk Islam. Azannya waktu itu enak nggak suara atau Merdu, suara. merdu ya? Jadi anak bapak ibu semuanya bayangkan, ibu kita bayangkan. Suatu hari anak bapak ibu semuanya mengumandangkan azan di wilayah yang belum muslim di sana. Ada orang masuk Islam karena mendengar suara azan anak ibu. Itu pasti juga itu kan jadi jariah bapak ibu semuanya ya. Ada orang masuk Islam gara-gara anak saya berangkat ke Kalimantan membantu Abuya ngurusin pesantren, kemudian mendengar azan dan menjadikan orang lain masuk Islam. Jadi Santi ini bukti konkret bahwa dakwah Islam di sana itu sangat dibutuhkan. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon keikhlasannya. Kalau suatu hari Abuya memberikan perintah gitu ya ke anak ibu dipilih misalnya satu. Kamu namanya siapa? Amar. Amar ada bapak ibunya nggak? Ada ya? Bapak ibunya Amar kalau tiba-tiba Abuya bilang Amar berangkat ke Kalimantan ya temenin Buya Romzi atau Buya Hamzi atau siapapun bikin pesantren di sana. Ikhlas nggak? Mana bapak ibunya? Ikhlas nggak? Ikhlas ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak ibu semua juga sama ya? Bisa kasih tepuk tangan dulu dari bapaknya Amar. Saya yakin sekali bapak ibu semuanya. Kalau tadi Kiai Ali ngasih ijazah biar kaya ya. Kalau saya yakin ijazah kaya itu merantau. Ustadz Ali kalau di aja di Garut nggak kaya. Ya Ustadz Ali udah kaya karena pindah ke Jakarta gitu. Jadi anak ibu juga sama. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah gitu ya. Jadi orang yang berhijrah itu pasti akan menemukan banyak kebaikan, banyak keluasan. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga senantiasa tadi mendukung perjuangan Abuya dengan cara yang sangat sederhana, tapi berat, mengikhlaskan anak-anaknya untuk ikut serta dalam perjuangan Abuya di luar Jawa. Begitu ya, Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini setelah selesai membaca sholawat, setelah selesai membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, coba renungkan sejenak. Kira-kira Bapak Ibu semuanya akan mengikhlaskan anaknya untuk berangkat sama Abuya keluar Jawa atau belum? Kalau belum, latih lagi hari berikutnya. Sampai pada masanya nanti Abuya memberikan perintah itu, Abuya mengajak, Bapak Ibu semuanya sudah ikhlas. Bismillah, lillahi kalimatillah. Saya titipkan anak saya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Abuya Bishri Imam. Gitu ya. Mari kita berdoa terus, mudah-mudahan Abuya selalu sehat. Santi sekarang di Jawa. Kemarin penerbangan pertama, bukan hanya penerbangan pertama naik pesawat, pertama kalinya keluar dari kampungnya ya Santi ya. Tidak pernah keluar dari Sanggau ya. Gimana, betah nggak di Jawa? Insya Allah betah. Betah ya. Nanti mau sekolah ya di sini. Berarti dulu udah SMP. Ini sekarang mau masuk SMK atau Aliyah? Belum tahu. Belum tahu. Oh, belum tahu. Nanti Santi akan mondok di sini selama mungkin 3 tahun, mungkin tambah 4 tahun lagi sampai sarjana, kemudian akan kembali ke Kalimantan Barat dan berdakwah di keluarganya, berdakwah di masyarakat di sana. Jadi mulai hari ini Santi menjadi santrinya Abuya ya? Iya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Santi. Sekali lagi tepuk tangan untuk Santi. Boleh duduk. Terima kasih ya Santi ya. Sekali lagi saya mengingatkan anak usia 11 tahun masuk Islam karena mendengar suara azan. Bukan karena bapaknya mengislamkannya atau ibunya mengislamkan. Karena bapak ibunya masih Dayak, kakak beradiknya juga masih Dayak juga. Ini jadi pelajaran mengingat buat kita semuanya bahwa dakwah di luar Jawa itu masih sangat penting. Mudah-mudahan kita semuanya masih bisa meneruskan semangat Abuya, menemani Abuya untuk bisa terus berdakwah, membawa kebaikan-kebaikan untuk bangsa, agama, dan negara. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya, pondok pesantren di luar Jawa berjalan lancar. Meskipun Bapak Ibu tidak membantu. Apalagi kalau Bapak Ibu membantu, pasti jadi jauh lebih lancar. Tapi mungkin sebelum yang di luar Jawa, yang di luar Jawa biar jadi urusan saya dan teman-teman saya deh. Sementara ini, tolong diselesaikan bangunan di belakang ini. Ini udah janjinya, itu dosa warisan namanya Bu. Sebenarnya bukan ibu ya yang berdosa ya. 6 tahun yang lalu anak ibu belum mondok di sini kan? Belum ya, 6 tahun yang lalu ada kumpulan wali murid bilang kita akan mendirikan gedung ini, kita yang bayar Abuya. Sampai hari ini uangnya nggak kumpul.
Alhamdulillah belum kekumpul. Berarti tanggung jawabnya dibebankan kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.